Shalom, salam sejahtera. Semoga kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Kembali bersama dengan saya, Kohelet Indonesia, kita akan memulai Bible Study dengan judul Menjaga Tradisi Leluhur. Nah, ini adalah ucapan yang keempat dari seri 30 ucapan orang bijak. Sebelumnya kita telah membahas 3 ucapan sebelumnya, yang mana membentuk 4 nilai dasar bagi seorang Kristen dan seorang awam untuk memasuki lingkungan istana. Jadi nilai yang pertama, sebagai review ya, nilai yang pertama adalah jangan menindas orang lemah. Nilai yang kedua adalah jangan bergaul dengan orang yang berpengaruh buruk. Nilai yang ketiga adalah jangan dililit hutang. Dan yang keempat, yaitu ucapan 4 ini adalah tentang jangan meninggalkan tradisi. Baiklah, jadi segera kita mulai saja, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, baiklah, tradisi leluhur, penurutan pada orang tua. Jadi ada banyak pertanyaan yang sering disampaikan khususnya, dari orang muda ya. Pertanyaannya seperti ini, sejauh manakah seorang Kristen harus menjaga tradisi dan taat kepada ajaran orang tua? Karena kan seringkali ada ajaran atau tradisi yang terkesan mungkin bertentangan dengan Alkitab, atau bahkan ada juga yang mengatakan, "Oh, tradisi itu kan zaman dulu, udah kuno, nggak usah diikutin lagi." Atau mungkin nasihat orang tua dikatakan, "Oh, sudah kolot itu, sudah tidak usah diikuti lagi." Jadi di sana ada pertentangan di sini antara, oh seharusnya kita menuruti orang tua, atau mungkin kita lebih sebagai anak muda, lakukan saja yang kita anggap benar menurut Alkitab, begitu sepertinya. Nah, kita bahas dari 2 ayat ini dulu saja ya, dari 10 hukum dan juga dari perkataan Yesus untuk melihat, ada nuans di sana. Mungkin yang pertama adalah dari 10 hukum, kita bisa sama buka Alkitab, sekali lagi, saudara bisa pause kalau belum pegang Alkitabnya, pause, ambil Alkitab, baru kita lanjutkan lagi. Karena seperti sebelum-sebelumnya, kita akan membahas dari Alkitab, akan membuka banyak ayat dari Alkitab. Nah, 10 hukum, ini ada di Keluaran 20. Hukum yang kelima ya, mungkin sudah banyak yang hafal bahkan, tapi nggak apa kita buka saja dari Keluaran pasal 20, ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, Keluaran 20, ayat yang ke-12, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Jadi sangat jelas ya, ajaran-ajaran di Alkitab, khususnya di Perjanjian Lama, banyak sekali mengajarkan tentang menghormati orang tua. Bahkan di sini dikatakan supaya lanjut umurmu. Bahkan ada juga ayat-ayat yang mengatakan, "Oh, kalau kamu melawan orang tua, mengata-ngatai orang tua, itu harus dihukum mati." Itu juga ada di Perjanjian Lama. Nah, sekarang yang menarik, ada juga perkataan Yesus yang bisa kita baca dari Matius pasal 10, kita buka ya. Matius pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ke-37. Ini kata-kata Yesus yang sering dipakai oleh anak muda untuk melawan orang tua. Tapi kita pelajari lebih dalam ya. Matius pasal 10 ayat 35 sampai 37. Di sini dikatakan, "Sebab aku datang," Yesus ya, "sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anak laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Jadi seringkali seorang anak itu kadang melawan orang tua mengutipnya ayat ini. Oh ya memang sudah dinubuatkan akan berlawan-lawanan kok. Dan istilahnya bahkan kadang-kadang seorang anak bisa mengatakan, "Aku lebih memilih ikut Yesus." Ah, tradisi-tradisi orang tua banyak yang sudah, ketinggalan zaman, sudah nggak usah diikutin lagi, seperti itu. Jadi ini berbahaya sekali kalau, mengartikannya sesederhana itu ya. Mungkin ada benarnya memang harus mengikuti Yesus lebih daripada orang tua, tapi bisa kalau dibawa keluar konteks, itu menjadi berbahaya. Jadi menghormati orang tua dan tradisi itu sejauh apa gitu? Apakah kita harus mengikuti dengan buta atau justru kita bilang, "Oh sudah tidak usah ikuti lagi tradisi atau ajaran-ajaran orang tua." Nah tentu sekali lagi karena ini ucapan orang bijak, maka diperlukan hikmat untuk membedakan bagian mana dari tradisi yang harus kita ikuti dan mana yang tidak perlu diikuti. Nah ini kita akan, belajar lebih jauh ya. Tapi sekali lagi ini diingatkan ini untuk bagian orang awam. Oke, kita lanjut ke bagian yang berikutnya. Nah jadi kita baca dari ucapan keempat ya, seperti biasa ucapan orang bijak itu ada di Amsal pasal ke-22 ayat 17 sampai 24 ayat 22. Nah, ucapan keempat ada di Amsal 22 ayat 28. Kita buka sama-sama. Amsal pasal yang ke-22, sorry, ucapan 4 Amsal 22 ayat yang ke-28 ya. Oke, di sini dikatakan,
Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Jangan memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ini pendek sekali ya, tapi mungkin agak membingungkan maksudnya batas tanah itu apa. Dan kalau saudara baca ucapan 10, itu ada di ayat yang ke-10, pasal 23 ayat 10. Perkataannya nih, di sini dikatakan, jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama dan memasuki ladang anak-anak yatim. Nah, jadi ini ada dua ucapan dalam 30 ucapan orang bijak yang mirip, tapi bagian depannya sama nih. Jangan memindahkan batas tanah. Nah, maksudnya memindahkan batas tanah itu seperti apa sih? Nah, untuk mengerti kita mesti mempelajari dulu apa itu makna dari batas tanah. Batas tanah ya intinya perbatasan antara tanah milik orang lain dengan tanah kita ya, atau antara dua orang yang berbeda ada batas tanah. Nah, kita pelajari dulu konteksnya dari Perjanjian Lama. Jadi kita bisa baca dari Bilangan pasal ke-26 ayat 53. Dan kita sama-sama buka Bilangan 26 ayat 53. Jadi di sini Tuhan mengatakan bahwa tanah itu harus dibagi-bagikan kepada orang Israel pada saat itu ya. Itulah yang menjadi leluhur yang dimaksud di ucapan 4 ini. Kita buka Bilangan pasal yang ke-26. Oke, sama-sama baca. Bilangan 26 ayatnya ke-53. Mungkin dari 52 ya, supaya lebih jelas konteksnya ini dikatakan Tuhan kepada Musa. Di sini dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, kepada suku-suku itulah harus dibagikan tanah itu menjadi milik pusaka menurut nama-nama yang dicatat. Jadi ini konteksnya adalah Musa diingatkan bahwa nanti tanah perjanjian itu harus dibagikan kepada orang Israel ketika mereka masuk. Nah, lalu ini dipraktekkan oleh Yosua. Kita bisa baca Yosua 18 ayat 10. Karena Musa nggak ikut masuk ya ke tanah perjanjian kalau saudara ingat ceritanya. Jadi yang membagi-bagikan tanah itu adalah Yosua. Yosua pasal 18 ayat 10. Di sini dikatakan, lalu Yosua membuang undi bagi mereka di Silo di hadapan Tuhan. Dan di sanalah Yosua membagikan negeri itu kepada orang Israel sesuai dengan pembagian mereka. Jadi Yosua membagikan tanah. Nah, itulah yang kemudian hari menjadi tanah leluhur. Nah, maksudnya apa jangan memindahkan batas tanah? Karena di Israel konteksnya pada saat itu adalah tanah itu tidak boleh diperjualbelikan. Jadi batas tanah itu tidak boleh berpindah, hanya bisa disewakan, tapi batas tanahnya di situ-situ aja. Nah, ini kita bisa lihat di Imamat 25 ayat 23. Nah, inilah ayat yang paling penting mungkin menurut saya untuk slide ini. Kita bisa buka Imamat pasal yang ke-25 ayatnya ke-23. Kita sama-sama buka Alkitabnya. Oke. Di sini dikatakan, tanah jangan dijual mutlak, karena akulah pemilik tanah itu. Maksudnya Tuhan ya. Tuhan pemilik tanah itu. Sedang kamu adalah orang asing dan pendatang bagiku. Jadi ini menarik, inilah alasan kenapa di Israel tanah itu tidak boleh dijual mutlak. Hanya boleh dijual untuk beberapa tahun saja istilahnya. Jadi nanti bisa ditebus kembali. Atau istilahnya mungkin kalau modernnya ya disewakan berarti ya, disewakan beberapa tahun. Nah, itu jadi bisa ditebus oleh yang menjual. Jadi kan yang menjual tanah karena butuh uang untuk makan gitu misalnya ya. Lalu ketika akhirnya dia sudah mengumpulkan uang, dia bisa menebus tanah itu dan kembali jadi miliknya. Dan bahkan dalam Alkitab, Tuhan memberikan aturan tentang tahun Yobel. Jadi apabila orang itu memang miskin, dia menjual tanahnya untuk mendapatkan uang, tapi nggak bisa nebus-nebus. Nah, ketika tahun Yobel datang, tahun ke-50, akhirnya tanah itu harus dibalikan kepada yang punya. Sehingga tanah itu selalu tetap. Nah, ini jadi berbeda ya dengan zaman sekarang ya. Di Indonesia khususnya, atau di ya kebanyakan negara bahkan ya, tanah itu bisa diperjualbelikan. Jadinya apa? Jadinya jelek ya konsekuensinya. Ketika tanah bisa dijualbelikan secara mutlak, akhirnya harga tanah dan properti itu terus melambung. Nah, jadi sebenarnya wisdom atau hikmat orang zaman dulu atau hikmat Tuhan itu luar biasa ternyata. Memang tanah itu sebenarnya jangan dijual beli secara mutlak. Nah, baiklah. Jadi itu konteksnya ya. Jadi ketika dibilang jangan memindahkan batas tanah, berarti apa? Kan ini kan memang tidak boleh dijual belikan secara mutlak, jadi memang tidak boleh dipindahkan batas tanah itu. Nah, kalau begitu bagaimana seorang memindahkan batas tanah? Dan itu dilarang di sini. Nah, itulah tadi sebabnya saya sebutkan ada ucapan 4 di Amsal 22 ayat 28 dibandingkan pasal 23 ayat 10, ucapan 10. Kalau di ucapan 4 di sini kan dikatakan jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Sedangkan kalau yang satu lagi, ucapan 10 dibilang jangan memindahkan batas tanah yang lama dan
memasuki tanah milik orang yatim. Nah, jadi ada 2 cara untuk memindahkan batas tanah. Intinya sebenarnya tidak baik gitu ya. Nah, yaitu adalah dengan merebut tanah orang lain secara ilegal, jadi itu ya, kalau zaman dulu itu secara ilegal dilakukan dia, "Oh, itu anak yatim." Kalau anak yatim itu nggak ada pelindungnya. Jadi kalau nggak ada pelindungnya, tandanya tidak ada laki-laki dewasa yang bisa berperkara. Maksudnya membawa dan mempertanyakan itu di hadapan tua-tua. Jadi kalau orang yatim, itu biasanya tanahnya itu jadi sasaran empuk gitu ya buat orang-orang jahat. "Ah, diam-diam saya pindahkan saja batas tanah saya masuk ke ladang mereka." Karena si orang yatim ini nggak bisa melawan. Nah, itulah yang dilarang di ucapan ke-10. Nah, tapi ini ucapan 4 masih lebih dasar dari itu. Di sini hanya dikatakan jangan memindahkan batas tanah yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Cara kedua untuk memindahkan batas tanah adalah dengan apa? Ketika kita melihat ada tanah yang tidak bertuan. Oh, itu kan tanah nggak ada yang milikin. Saya pindahkan saja batas tanah saya untuk memasukinya. Nah, baik atau tidak itu memasuki, atau mengambil tanah yang tidak ada tuannya. Nah, ini kita bahas di slide berikutnya ya. Mengambil tanah tak bertuan. Nah, ini penting kalau kita baca dari Amsal pasal 14 ayat 12, kita baca sama-sama ya, atau saudara bisa juga baca dari screen. Tapi saya lebih suka kalau kita, ambil Alkitabnya untuk dibaca. Amsal 14 ayat 12. Oke, saya baca ya. Ini bagus ayatnya. "Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut." Nah, ini ayat yang sangat baik sekali, khususnya dalam hal yang kita bahas kali ini tentang tanah tak bertuan. Tanyakanlah kepada orang muda. Misalnya saudara orang muda, saya tanya, "Nih, kamu punya tanah di sini nih, udah luas cukup. Nah, di sebelah kamu, tetangga kamu istilahnya atau di perbatasan itu tanah tak bertuan, nggak ada yang punya. Ambil atau enggak?" Ini saya pernah tanyakan ke bapak anak muda sebelumnya, hampir semuanya bakal menjawab, "Iya, ya saya ambil dong, itu kan tanah nggak ada yang, milikin. Ya saya mau ambil aja, biar buat saya, nanti saya kerjakan," gitu misalnya. Ya itulah impulse anak muda. Anak muda selalu, "Oh, tanah tak bertuan, saya mau ambil." Jadi istilah memindahkan batas tanah. Tetapi, andaikan sang anak muda itu mau merenung sedikit saja, coba dipikir baik-baik. Kalau memang di ujung tanah kamu itu ada tanah tak bertuan, kenapa ayahmu tidak mengambilnya? Kenapa kakekmu tidak mengambilnya? Kenapa leluhur-leluhurmu itu sebelumnya tidak mengambil tanah itu? Kalau memang tanah itu gratis dan tidak ada tuannya, kenapa? Nah, jawaban yang sederhana adalah karena kemungkinan besar para leluhur atau ayah, kakek, dan, ya sampai leluhur itu mungkin menyadari bahwa ada bahaya di situ, sehingga tanah itu tidak diambil. Suatu bahaya yang tidak langsung kelihatan. Mungkin ketika saudara melihat tanah tak bertuan itu, "Oh, ini tanah gratis, saya pengen ambil." Nggak kelihatan ada bahaya gitu kan. Tapi mungkin ternyata ternyata di sana ada hewan buas, atau ternyata di sana ada, bisa terjadi banjir setiap berapa puluh tahun sekali. Cuma buat kita yang hidupnya sebentar, tidak tahu itu. Jadi ini adalah hikmat ratusan tahun gitu ya, hikmatnya hikmat leluhur, yang tahu, oh, ternyata mungkin setiap berapa puluh tahun sekali terjadi kebakaran besar di sana. Atau bahkan mungkin tempat itu dekat dengan, sumber gas beracun. Jadi leluhur-leluhur kita itu telah mengetahui bahwa ada suatu bahaya di daerah tanah tak bertuan itu sehingga tidak diambil. Jadi batas tanah itu ketika para leluhur menaruhnya sebelumnya, itu gunanya adalah untuk melindungi generasi berikutnya. Supaya, oh, jangan dikerjakan tanah yang berbahaya itu. Nah, jadi itu sebenarnya batas tanah itu bisa menyimbolkan juga adalah tradisi leluhur. Janganlah pindahkan batas tanah itu. Apalagi khususnya ketika engkau masih muda dan tak berpengalaman. Nah, makanya ucapan 4 ini ada di bagian awal ya, untuk orang awam yang masih muda dan tak berpengalaman. Jadi, kalau kamu masih belum pengalaman, kamu jangan melawan tradisi. Bukan berarti kita tidak boleh melawan tradisi. Kalau mau, nanti ketika saudara sudah pintar. Nah, itu ada nanti di ucapan-ucapan berikutnya di level yang lebih tinggi. Nah, ini kan masih bagian satu ya, jadi konteksnya adalah kepada orang awam, anak muda yang tak berpengalaman. Jadi sebagai seorang yang masih awam, lebih baik untuk mengikuti tradisi, karena tradisi itu ada di sana untuk menjaga kita. Batas tanah dari leluhur yang sudah ada di sana, tujuannya adalah untuk menjaga kita, untuk memberitahu bahwa di luar batas tanah ini ada bahaya mengancam. Nanti kalau sudah lebih pintar, mungkin boleh saja ya melawan tradisi. Mungkin istilahnya, "Oh, saya tahu mungkin setiap 10 tahun terjadi banjir.
Saya kan bisa siapkan dulu gitu kan, siapkan bendungan dan sebagainya, saluran irigasi yang baik. Nah itu boleh kalau sudah berpengalaman dan pengetahuan. Jadi apabila saudara memang ingin tanda kutip melawan tradisi, harus mengerti dulu kenapa tradisi itu ada di sana. Dan sudah mengerti dulu bagaimana menangkal bahaya-bahaya yang ada di tempat itu. Jadi kalau masih belum mengerti kenapa tradisinya ada di sana, lebih baik sebagai orang muda, ikuti dulu. Ikuti dulu kata-kata orang tua atau tradisi yang ada. Nanti ketika sudah masuk di level yang lebih tinggi, ya kalau istilah ucapan orang bijak sudah masuk di dalam istana, boleh mempertanyakan tradisi. Tapi sebelum itu lebih baik jangan. Karena di sini dikatakan tadi apa? Ada jalan yang disangka lurus, oh panah itu dikira gratis, tetapi ujungnya menuju maut. Nah, kita studi kasus ya, kita lihat pelajaran berikutnya. Studi kasusnya misalnya apa? Lot ya. Jadi ini saya beri judul Jalan Lurus yang Berujung Maut. Jadi kisah Lot ini menggambarkan bagaimana seorang yang menyangka jalannya lurus, tapi ternyata ujungnya maut. Nah, ini kita bisa baca kisahnya dari Kejadian pasal 13 ayat 10. Lot ini keponakan Abraham, dan mungkin banyak yang tahu ceritanya dari cerita istri Lot yang jadi tiang garam ya. Tapi mesti ngerti dulu kisahnya. Bagaimana Sodom dan Gomora dihancurkan, tapi ternyata sebelumnya itu uh, ada cerita sedikit bagaimana atau menjelaskan kenapa Lot itu tinggal di Sodom dan Gomora. Nah, itu ada di Kejadian pasal 13 ayat 10. Jadi ceritanya saya singkat karena ini nanti cuma satu ayat yang kita baca. Ceritanya adalah gembala Lot itu kan ikut Abraham meninggalkan Haran sampai ke tanah perjanjian. Lalu mereka ternyata tambah kaya, tambah banyak ternak. Lalu akhirnya gembala-gembalanya malah berantem. Berantem memperebutkan tempat penggembalaan, tempat merumput untuk domba-dombanya. Akhirnya mereka putuskan daripada berantem, kita pisah aja, cari tempat masing-masing. Nah inilah yang terjadi kemudian. Di Kejadian pasal 13, ayat yang ke-10, ya dari ayat 9 ya kita baca ya. Atau mungkin dari ayat 8, boleh ya. Karena saya tadi sudah kasih introduction sedikit. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dan lihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi apa yang dilakukan Lot? Jadi Lot ini dikasih pilihan atau diberikan kesempatan untuk memilih duluan oleh Abraham. Silakan kamu mau kemana? Kamu ambil duluan, nanti aku ambil sisanya. Nah, lalu Lot melihat, kan matanya ke lembah Yordan, oh di situ ternyata tanah yang subur, tanah yang baik, dan dia pilih itu. Nah, inilah khas anak muda yang tak berpengalaman, tidak bisa melihat bahaya yang ada di sana. Itu satu, dan yang kedua adalah inilah anak muda yang langsung maunya yang baiknya saja, langsung orang tuanya, meskipun di sini bukan orang tua langsung ya, tapi paman dari Lot. Paman Lot itu justru malah, ya udah dikasih tanda kutip berarti yang jelek aja, kan saya mau udah dikasih pilihan duluan ya saya pilih langsung yang bagus. Padahal kan seharusnya dari menghormati orang tua ya, maksudnya dia bisa balik ngomong kepada Abraham, "Oh, paman kamu saja yang pilih duluan, saya ikut kamu." Bisa seperti itu ya, tapi sebagai anak muda, dia langsung ambisius, saya pilih yang terbaik. Dan yang dia pilih terbaik adalah yang dia lihat dengan matanya saja, yang dianggap jalan yang lurus. Tapi singkat cerita apa yang terjadi kemudian? Ternyata pilihan Lot itu salah ya. Ternyata Sodom dan Gomora itu penduduknya itu adalah pendosa-pendosa. Dan berkali-kali Lot itu mendapatkan kemalangan atau celaka selama dia di sana. Cepat sekali ikut perang dengan orang Sodom, bukan perang melawan Sodom, tapi di sisi Sodom melawan Kedorlaomer ya, kalau tahu ceritanya. Dia kalah, terus Lot ditawan, lalu diselamatkan oleh Abraham. Tapi yang paling lebih populer ceritanya adalah ketika akhirnya Tuhan memutuskan untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Akhirnya apa? Semua milik Lot habis semua. Bahkan, singkat cerita, mungkin saudara sudah pernah dengar ceritanya ya, akhirnya ketika mau dibawa lari oleh malaikat, mau diselamatkan, ternyata apa? Istri Lot menoleh ke belakang, padahal sudah dibilang jangan menoleh ke belakang. Nah, ketika dia menoleh ke belakang, ke arah Sodom dan Gomora, karena teringat rumahnya, lalu istri Lot singkat cerita menjadi tiang garam atau meninggal. Nah, itulah maut. Jadi semua itu dimulai dari apa? Tadi, jalan yang dikira lurus, tapi ujungnya menuju maut.
Dan semua ini bisa dihindarkan apabila Lot dari awal itu menghormati tradisi dengan menghormati orang yang lebih tua. Itu yang tidak ia lakukan. Seharusnya ia berkata kepada Abraham, "Paman, silakan pilih duluan." Atau, "Paman, pilihkan untuk saya." Seperti itu. Itu yang harusnya dilakukan ya. Jadi inilah akibatnya apabila seorang muda dengan impulsif memilih sesuatu yang dia rasa baik. Padahal lebih baik minta nasihat orang tua terlebih dahulu. Nah, jadi di sini juga dijelaskan oleh Amsal-Amsal Salomo ya. Di sini jalan yang terkesan lurus. Di sini saya ambil dari 2 ayat saja, Amsal 22 ayat 3 dan 21 ayat 2. Mungkin bisa langsung dibaca dari layar saja, karena lokasinya ada 2. Dan di sini dikatakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah, itulah Lot tadi. Dia jalan terus aja, lalu kena celaka. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi kalau tadi dari cerita Lot, pelajarannya apa? Ya dia ngikutin apa yang dia rasa baik, ikutin pandangannya sendiri. Padahal Tuhan yang menguji hati. Hatinya Lot mungkin di situ adalah betul-betul tanda kutip egois. Kalau dia tidak egois, padahal dia bisa meminta advice atau nasihat dari Abraham pada saat itu ya. Nah, inilah penjelasan Amsal-Amsal Salomo. Nah, kita pelajari kasus berikutnya lagi, orang yang melawan tradisi atau melawan orang tua ya. Nah, ini contoh anak yang melawan orang tua, studi kasus yang baik. Sebenarnya ada banyak, tapi studi kasus yang saya ambil di sini adalah studi kasus dari Absalom ya. Kisah Absalom menceritakan seorang anak yang melawan orang tuanya karena merasa dirinya benar. Nah, ini kita bisa baca dengan singkat di 2 Samuel. Jadi kalau orang mungkin taunya adalah Absalom itu adalah anak yang memberontak terhadap Daud, ayahnya sendiri. Nah, ini mesti ngerti awal pemberontakannya itu seperti apa. Yang ini kita bisa lihat di 2 Samuel ya. 2 Samuel pasal 15, kita baca sama-sama. Nah, iya. 2 Samuel pasal 15. Saya bacakan ayat 3 dan 4. Jadi intinya ketika Absalom itu kan akhirnya setelah membunuh Amnon, kakaknya sendiri. Ini ada di pelajaran yang sebelumnya sempat dibahas. Lalu dia lari, lalu akhirnya dia pulang lagi. Dibawa pulang ke Yerusalem. Lalu setelah dia kembali, dia melakukan apa? Intinya dia berdiri di depan gerbang Yerusalem atau di jalan yang menuju gerbang Yerusalem dan menghentikan orang-orang yang datang untuk meminta raja untuk menentukan suatu perkara. Karena gerbang itu kita sudah pelajari sebelumnya artinya juga tempat perkara atau tempat pengadilan ya. Jadi inilah yang dilakukan Absalom ketika dia bertemu dengan orang-orang yang datang. Kita baca ayat pasal 15 dari ayat 3 ya. Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil." Nah, yang menarik adalah kalimat di sini ya, ayat 3 ya. Tidak menurut Absalom tidak ada dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau. Jadi di sini Absalom ini menjelek-jelekan Daud atau menghina Daud. Oh, raja ini nggak ada nyiapin orang untuk menghakimi. Andaikan aku yang jadi raja, pasti lebih baik. Nah, jadi di sini Absalom itu merasa dirinya lebih baik dari Daud. Itu sudah suatu kesalahan. Dan yang kedua, kita bisa bayangkan, andaikan pun benar. Bisa jadi ini kejadiannya memang ada benernya ya, dalam arti mungkin dari pihak Daud, sekarang pengadilannya itu agak nggak terkendali atau nggak ada yang ngurusin. Karena contohnya Absalom bisa ngomong gini ada alasannya juga ya. Alasannya adalah ketika adik perempuannya Tamar diperkosa oleh Amnon, Daud tidak menghukum Amnon. Jadi ada benernya di situ bahwa pengadilannya sudah mulai korup. Sehingga Absalom waktu itu mesti membunuh Amnon itu sendiri. Nah, tapi kan andaikan pun itu benar, apakah pantas untuk seorang anak untuk menghina orang tuanya, lalu dia merasa dirinya lebih pintar dan lebih berhak untuk menjadi raja, dan dia memberontak. Andaikan dia tidak memberontak, mungkin dia menjadi raja ya, karena kalau kita pelajari dia anak ketiga, anak pertama udah mati, jadi saingannya adalah anak yang kedua, sedangkan anak yang kedua itu sepertinya tidak ada ambisi untuk menjadi raja, karena nggak muncul lagi kisahnya, cuma sempat namanya doang disebut. Nah, di sini jadi Absalom merasa dirinya sudah pantas menjadi raja. Dan singkat cerita akhirnya dia memberontak. Dia mengumpulkan orang Israel untuk mendeklarasikan dirinya sebagai raja dan dia akhirnya membawa pasukan untuk ke Yerusalem sehingga di singkat cerita Daud lari ya. Nah, tapi apa yang terjadi?
apakah nasib dari anak yang melawan orang tua atau dalam kasus ini adalah nasib dari Absalom? Kita tidak bahas dalam ucapan ini, nanti ada pembahasan lebih panjang di kemudian hari. Tapi singkat cerita, Absalom pemberontakannya gagal dan akhirnya dia mati mengenaskan. Itulah nasib anak yang melawan orang tua menurut Alkitab. Andaikan dia tidak melawan orang tua, dia masih adalah seorang pangeran yang dihormati. Nah inilah, karena melawan orang tua, justru ia malah kehilangan kesempatan untuk menjadi raja. Karena dia merasa, oh aku harusnya menjadi raja secepatnya, sekarang juga, padahal belum waktunya ya. Makanya ini mirip seperti dari perumpamaan anak yang hilang di Lukas 15 ayat 11 ayat 32. Mungkin boleh kita baca sekilas saja. Ini panjang, tapi saya rasa banyak dari kita yang sudah mengerti perumpamaan anak yang hilang ya. Mungkin kita ambil esensinya saja di bagian awal ya. Kita buka Lukas pasal yang 15. Di sini adalah seorang anak yang meminta harta warisan lebih cepat dari waktunya. Bapaknya belum meninggal, dia sudah minta warisan. Jadi ini mirip seperti Absalom ya. Mau mengklaim warisannya, yaitu adalah tahta gitu kan, tahta kerajaan sebelum waktunya. Daud belum meninggal. Jadi sebenarnya perumpamaan di Lukas 15 ini, perumpamaan anak hilang, sebenarnya terinspirasi dari kisah Absalom juga. Ya, saya bacakan ya. Kita sama-sama baca Lukas pasal ke-15 ayat yang 11 sampai 32. Oke, saya mungkin coba baca beberapa ayat yang pertama saja. Di sini dikatakan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya itu, timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Jadi dalam hal ini, bagian awal dari perumpamaan ini sebenarnya mirip kisah Absalom. Seorang anak yang minta hak warisan sebelum waktunya. Ini adalah tidak menghormati orang tua dan melawan orang tua. Dan akhirnya sama ya, mengenaskan. Bedanya apa? Kisah Absalom dia tidak bertobat. Tapi kalau ini nanti kisah di perumpamaan ini kita baca terus, ya dia bertobat. Jadi di sini Yesus menunjukkan bahwa andaikan pun ada orang yang pernah melawan orang tua dan jadi melarat, andaikan ia bertobat, sebenarnya bisa. Itu yang harus kita pelajari ya. Oke. Nah, kita ambil contoh yang berikutnya ya. Contoh yang sebaliknya, bagaimana dengan anak yang menurut orang tua? Ternyata itu Salomo. Nih, ini menarik ya. Kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Ini menunjukkan bagaimana Salomo itu adalah raja yang bijak. Dan dari sini kita bisa belajar bagaimana ia bisa menjadi raja dan menjadi raja yang bijak. Jadi itu ada 2 hal ya. Oke, kita buka 1 Raja-Raja. Ini kisahnya adalah ketika ia baru dinobatkan sebagai raja. Lalu ia pergi ke Gibeon, dan di Gibeon Tuhan menampakkan dirinya dan menanyakan kepada Salomo, apakah yang engkau minta? Nah ini menarik di sini, kita baca 1 Raja-Raja 3 ayat 7. Oke, mungkin saya baca dari ayat 5 ya. Sama-sama baca, buka Alkitabnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 5. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar, dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Hati yang mendengar ya, hati yang paham. Atau kalau di Tawarik dibilang dia minta hikmat. Nah, jadi di sini Salomo mengakui ia adalah masih sangat muda dan tak berpengalaman, sehingga ia meminta hikmat. Dan dia akhirnya mendapatkan hikmat. Maka dikatakan bahwa Salomo itu adalah raja yang paling bijaksana. Tidak ada yang lebih bijaksana dari dia. Nah ini menarik. Ada sebagian orang yang mengatakan kepada saya bahwa, oh ini mas sebelum Salomo meminta hikmat, dia sudah berhikmat. Makanya dia tahu kalau pas ditanya minta apa, mintanya hikmat. Jadi sebenarnya itu bukan pemberian Tuhan. Kesannya begitu ya. Tapi salah, bukan begitu ya. Kenapa Salomo meminta hikmat?
Jawabannya adalah karena ia menurut kepada Daud. Daudlah yang mengajarkan kepada Salomo, carilah hikmat. Nah, ini kita lihat ya, dari mana Salomo tahu bahwa ia harus meminta hikmat? Kita buka dari Amsal pasal keempat ayat 3 sampai 9. Di sini kita akan lihat bahwa dengan menurut, akhirnya Salomo menjadi seorang raja. Padahal Salomo itu anak yang paling, ya bukan yang paling muda sih, tapi intinya dia bukan bagian anak yang paling tua juga. Misalnya anak yang tua kan, yang duluan yang jadi raja. Tapi meskipun dia bukan anak tua, ternyata dia menjadi raja. Apa penyebabnya? Kenapa Daud memilih Salomo? Nah, jawabannya adalah karena Salomo anak yang menurut. Tapi kita lihat dari mana? Kita lihat dari Amsal pasal 4 ayat 39. Ayat 3 sampai 9. Oke, kita buka Amsal pasal 4 ayat 3 sampai 9. Ini adalah kesaksian Salomo, ya. Ini kan Amsal Salomo. Kita baca ayat 3. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku, berarti ayahnya siapa? Daud ya. Sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Jadi ini adalah kesaksian Salomo, dia bilang ketika saya masih kecil, saya mendengarkan ayah saya mengajarkan pada saya apa? Dikatakan, carilah hikmat, karena hikmat itu adalah permulaan hikmat. Menarik ya. Jadi carilah hikmat, turuti. Dan ternyata kita bisa lihat tadi yang sudah kita baca di 1 Raja-Raja 3 ayat 7, Salomo ketika dia masih sudah menjadi raja, dia masih menurut. Ketika ditanya oleh Tuhan, "Kamu minta apa?" Dia ingat ucapan ayahnya, cari hikmat. Jadi akhirnya Salomo bilang, "Saya mau hati yang mendengar, hati yang paham," atau itu nama lain dari hikmat. Jadi anak yang menurut. Dan ini sudah sebuah nubuatan ya, karena di sini dikatakan di ayat 9, "Ia atau hikmat akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu." Jadi terbukti bahwa ujung-ujungnya Salomo lah yang mendapat mahkota atau istilahnya menjadi raja. Jadi anak yang menurut pada orang tua, itulah yang akhirnya mendapat mahkota. Karena itu adalah hikmat. Salah satu penurutan itu adalah awal dari hikmat. Minta hikmat, cari hikmat, diturutin, akhirnya dapat hikmat. Nah ini ya tadi kita bahas lebih dalam lagi, mahkota bagi anak yang menurut. Jadi Daud memilih Salomo yang bukan anak tertua untuk menjadi raja, karena ia melihat Salomo memiliki sifat yang menurut kepada orang tua. Nah ini kenapa? Kenapa Daud mencari anak yang menurut? Misalnya kan bisa aja banyak kriteria ya kan. Misalnya, oh saya mau anak saya menggantikan saya sebagai raja, anak yang apa, yang kuat, atau mungkin yang pintar, atau anak yang berwibawa. Nah, bisa macam-macam kan kriterianya kan. Tapi buat Daud, kriteria utama dari anaknya yang ia anggap pantas untuk menggantikan Daud sebagai raja adalah anak yang menurut. Kenapa? Ini kita mesti ngerti konteksnya, karena pada saat itu Daud itu keinginan utama dari Daud adalah untuk membangun bait suci atau rumah Allah ya. Itu yang diinginkan oleh Daud. Itu impiannya, impian yang bahkan yang luar biasa yang Tuhan pun menghadiahkannya ya, karena Daud sudah berpikiran untuk bangun rumah Allah, maka dibilang, "Oh, karena pikiranmu itu maka kerajaanmu dan kerajaan anakmu akan kekal untuk selamanya." Itu yang diberikan Tuhan karena keinginannya Daud. Tapi waktu itu Daud dikatakan, "Bukan kamu yang akan membangun bait suci." Jadi melalui Natan menyampaikan kata-kata Tuhan bahwa, "Bukan kamu, karena tanganmu itu sudah penuh darah." Karena Daud waktu itu sudah penuh ikut banyak berperang ya. Jadi anakmu. Nah dari situlah Daud tahu, "Oh, anakku yang akan bangun bait suci." Tapi masalahnya kan ini keinginannya Daud bangun bait suci kan. Jadi dia mesti lihat, di mana di antara anak-anakku yang akan meneruskan mimpiku. Nah, karena itulah akhirnya dia mencari anak yang paling menurut kepadanya. Karena anak yang menurut, harapannya dia akan menuruti pesan terakhirku untuk bangun bait suci. Nah, itu adalah Salomo. Jadi kalau kita tahu, baca di kisah di Tawarik, Daud itu udah menyiapkan ya semua bahan-bahan untuk bangun bait suci, bahkan desainnya juga. Jadi Salomo cuma tinggal bikin aja. Jadi itu memang keinginan Daud.
sebelum ia meninggal dia sudah menyiapkan semuanya untuk membangun bait suci. Maka dicarilah anak yang paling menurut yang dia yakini ketika ia meninggal, impiannya ini akan diteruskan. Dan memang sudah terbukti bahwa Salomo adalah anak yang menurut. Tadi kita sudah baca kisahnya sebelumnya bahwa ketika diminta oleh Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo mintanya hikmat sesuai apa yang disampaikan oleh Daud. Dan juga ada 3 kisah lain yang akhirnya membuktikan bahwa Salomo ini anak yang menurut. Karena ketika Daud mau meninggal, dia memberikan 3 pesan permintaan terakhir ya kepada Salomo pada saat itu. Nanti ketika saya sudah meninggal, kamu harus apa? Menghukum Yoab, panglima Israel pada saat itu. Panglima Yehuda ya, tapi Israel. Kenapa? Karena Yoab itu telah berbuat jahat ya. Dia telah membunuh Abner dan membunuh Amasa di masa damai. Nah, Daud minta adili dia. Lalu Daud minta pesan apa lagi? Barzilai yang dulu telah membantu Daud ketika ia lari dari Absalom sudah baik. Nah, kamu balaslah kebaikan Barzilai. Lalu yang terakhir dibilang Shimei waktu itu mengutuki Daud ketika dia lari dari Absalom keluar dari Yerusalem. Dikatakan, kamu hukumlah Shimei dengan kebijaksanaanmu. Dan ketiga hal ini, kalau nanti dibaca di Alkitab, ternyata dilakukan oleh Salomo. Jadi ternyata Salomo betul-betul mengikuti apa yang diperintahkan Daud. Jadi dengan menurut orang tua, dengan mengikuti tradisi menurut kepada orang tua, kepada Daud, Salomo mendapatkan tahta. Dia menjadi raja. Jadi itulah, baik lagi tadi kalau kita bahas orang awam untuk masuk ke dalam kerajaan, salah satu poin dari 4 nilai dasar tadi, ini poin yang keempat. Dengan menghormati tradisi dan menurut kepada orang tua, seorang anak muda akan lebih dekat kepada kerajaan. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir ini hanya lampiran saja seperti biasa. Inilah Amsal-Amsal Salomo yang dirangkaikan untuk menjelaskan ucapan orang bijak yang keempat. Saudara bisa pause dan bisa baca sendiri, tapi itu yang bisa saya sampaikan. Nanti di ucapan yang kelima kita akan membahas bagaimana seorang awam atau seorang yang dari luar istana akhirnya bisa masuk ke istana. Itulah di ucapan 5 yang membahas tentang pengabdian. Bagaimana bekerja kepada raja dan bukan kepada orang-orang hina. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Shalom.